Jangan terlalu tenang saat hidupmu terasa mudah, karena bisa jadi bukan kamu yang sedang diberkahi, tapi kamu sedang diuji tanpa sadar. Hai, aku si Mimi, dan di sini aku bercerita tentang hidup, luka, dan cara bangkit dengan hati. Kadang kita berpikir, ujian itu datang hanya saat hidup kita terasa berat, saat kehilangan pekerjaan, saat seorang pergi meninggalkan, atau saat doa-doa kita seolah tak didengar. Kita merasa diuji ketika hidup terasa gelap. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kabar baik pun juga bisa menjadi ujian? Karena ujian bukan hanya tentang air mata, tapi tentang senyuman. Bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang saat kita diberi berlimpah. Kita sering lupa ketika hidup terasa mudah. Kita jarang berhenti sejenak untuk bertanya, apakah aku masih di jalannya? Saat kita semua terasa lancar, hati kita pelan-pelan menjadi tenang, tapi bukan karena iman, melainkan karena keadaan. Padahal, di sanalah ujian yang paling halus sedang berlangsung. Ujian saat kita merasa sudah cukup baik, ujian saat kita merasa sudah sampai, ujian saat kita mulai puas dan lupa bahwa semua yang kita miliki hanya titipan. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Kata kebaikan di situ seringkali kita lupakan. Padahal banyak orang yang gagal bukan karena tak kuat menanggung sedih, tapi karena tak kuat menahan nikmat. Aku jadi teringat satu kisah sederhana tentang seorang lelaki yang hidupnya dulu serba pas-pasan. Setiap hari ia selalu salat malam, berdoa, meminta agar Allah memberinya rezeki yang lebih baik. Hari demi hari ia jalani dengan sabar, dan akhirnya Allah kabulkan. Ia mendapatkan pekerjaan bagus, punya rumah, punya kendaraan, bahkan hidupnya tampak sempurna. Awalnya ia tetap seperti dulu, rendah hati dan rajin beribadah. Tapi lama-lama, waktu malamnya terpakai untuk lembur, pagarnya tertutup rapat untuk tamu, dan doa yang dulu ia panjatkan dengan linangan air mata, kini terganti oleh kesibukan dan rasa puas. Sampai suatu hari, ia sadar hidupnya memang naik, tapi hatinya menurun. Ia berhasil secara dunia, tapi kehilangan kedamaian yang dulu ia rasakan saat masih berjuang. Dan di situ ia mengerti bahwa nikmat juga bisa menjadi ujian. Kita semua pernah ada di fase itu. Fase di mana hidup kita mulai membaik, dan tanpa sadar kita mulai menikmati hasil, tapi lupa siapa yang memberi hasil itu. Kita mulai lalai pelan-pelan. Salat kita tidak lagi sepenuh hati. Doa kita tidak lagi panjang, dan rasa syukur kita berubah menjadi rasa bangga pada diri sendiri. Manusia memang cepat puas, padahal dunia itu bukan tempat berhenti, tapi tempat singgah. Apapun yang kita miliki hari ini tak lebih dari pinjaman, dan setiap pinjaman pasti akan kembali. Tapi di sisi lain, Allah itu Maha Penyayang. Dia tidak menegur dengan amarah, tapi dengan tanda-tanda yang halus. Kadang lewat rasa hampa di tengah kelimpahan, kadang lewat kehilangan kecil yang membuat kita berpikir, atau lewat doa yang tiba-tiba terasa berat untuk kita panjatkan. Seolah hati kita sendiri sedang menjauh darinya. Itu bukan karena Allah pergi, tapi karena kita mulai berlari terlalu jauh dari arah yang benar. Namun, disitulah indahnya iman. Karena seberapa jauh pun kita melangkah, pintu kembali itu tetap terbuka. Cukup dengan satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa semua yang kita punya hanyalah ujian, baik senang maupun sedih. Iman yang kuat bukan berarti kita tidak pernah goyah, tapi iman yang kuat adalah ketika kita sadar sedang goyah, lalu segera kembali.
Saat kita tersadar bahwa kebahagiaan bukan berarti Allah berhenti menguji, melainkan Allah sedang memberi kesempatan. Apakah kamu masih ingat aku, bahkan di tengah nikmat ini? Dan kalau kita bisa menjawabnya dengan hati, dengan tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan tetap berbagi, maka itulah tanda bahwa kita lulus bukan dari ujian hidup, tapi dari ujian hati. Hidup memang seperti ombak, kadang tenang, kadang bergelora, tapi laut yang luas tidak akan indah tanpa ombak. Begitu pula hidup tidak akan bermakna tanpa ujian. Ujian dalam kesedihan melatih kita untuk sabar, ujian dalam kebahagiaan melatih kita untuk bersyukur. Dan keduanya sama-sama menuntun kita untuk kembali kepada Allah. Jadi, kalau hari ini kamu sedang diuji dengan kesedihan, bersabarlah. Dan kalau kamu sedang diuji dengan kebahagiaan, bersyukurlah. Karena keduanya adalah bentuk cinta yang sama, hanya dikemas dalam cerita yang berbeda. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan juga tentang siapa yang banyak diuji, tapi tentang siapa yang paling mampu menjaga hatinya tetap terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan. Karena ujian sejati bukan tentang apa yang terjadi di luar diri kita, tapi apa yang terjadi dalam hati kita. Jadi, kalau hari ini kamu merasa hidup mulai mudah, ingatlah, bukan berarti ujianmu selesai, mungkin justru baru dimulai. Karena ujian terberat adalah saat semuanya terlihat baik-baik saja, dan hanya hati yang sadar yang bisa melewatinya dengan selamat.